Oke, sekarang kita coba terapkan metode Topsys dalam case sederhana yang sudah kita paparkan di video sebelumnya. Kita kerjakan di Excel ya, supaya memudahkan kita dalam proses perhitungannya. Langkah pertama dari metode Topsys adalah membentuk matriks keputusan, yaitu rating kecocokan antara alternatif terhadap tiap-tiap kriteria. Nah, dalam kasus kita, kriteria itu ada 5, yaitu C1, jarak lokasi dengan pasar, kepadatan penduduk. C2, jarak lokasi dengan pabrik. C3, jarak lokasi dengan gudang. C4, dan harga tanah lokasi tersebut, di mana kita diberikan data seperti ini. Jika data awal yang diberikan ada yang dalam bentuk kategori, maka perlu untuk kita konversi ke dalam sebuah bobot. Contohnya, jika C1-nya jarak lokasi dengan pasar itu dikategorikan sangat jauh, dekat, sangat dekat, maka kita harus melakukan konversi ke sebuah bobot. Karena data awal yang diberikan sudah dalam bentuk angka, bentuk nominal, tidak ada yang dalam bentuk kategori, maka bentuk data awal ini bisa langsung kita nyatakan sebagai matriks keputusan, sehingga kita bisa lanjutkan ke langkah kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Jadi matriks keputusan X ini kita akan lakukan normalisasi untuk setiap elemen yang ada dengan menggunakan formula RIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari total penjumlahan XIJ kuadrat, di mana I dimulai dari 1 sampai M. Jadi elemen XIJ ini kita akan ubah menjadi RIJ sehingga terbentuk matriks keputusan ternormalisasi. Maka untuk elemen X11 akan kita normalisasi nilainya menjadi R11 dengan cara X11 dibagi akar dari total penjumlahan XI1 kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai M. Artinya nanti kita akan melakukan penjumlahan terhadap X11 kuadrat ditambah X21 kuadrat ditambah X31 kuadrat, karena M kita ini bernilai 3. Jadi ada A1, A2, A3. Oke, kita coba. R11 sama dengan X11 dibagi akar dari total penjumlahan XI1 kuadrat, I-nya dimulai dari 1, jadi X11 kuadrat ditambah X21 kuadrat ditambah untuk I yang ketiga menjadi X31 kuadrat. Kita dapat nilai dari R11 yaitu 0,5888. Begitu juga untuk elemen lainnya. Nah, untuk R21 diperoleh dari X21 dibagi akar dari total penjumlahan X11 kuadrat ditambah X21 kuadrat ditambah X31 kuadrat. Dan untuk nilai dari R12 diperoleh dari X12 dibagi akar dari total penjumlahan X12 kuadrat ditambah X22 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Sehingga ini kita bisa tarik ke bawah ataukah ke samping. Namun sebelumnya harus kita kunci formula sigma kita ini agar tidak bergeser dari yang seharusnya kita sorot. Dimana ketika kita tarik ke bawah, kita menginginkan penjumlahan ini tidak bergeser, dan ketika kita tarik ke samping, area yang kita jumlahkan juga bergeser ke samping. Maka kita kunci kolomnya dikunci. Oke, kita lihat di sini untuk R21 formulanya yaitu X21 dibagi akar dari penjumlahan kolom ini yang masing-masing dikuadratkan. Kemudian kita tarik ke samping
Sehingga untuk nilai R12 kita peroleh dari X12 dibagi akar dari total penjumlahan kolom ini, di mana masing-masing nilai sudah dikuadratkan. Sehingga kita perolehlah matriks keputusan yang ternormalisasi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menentukan matriks keputusan ternormalisasi terbobot. YIJ sama dengan RIJ dikali WJ. Jadi nilai-nilai RIJ di matriks sebelumnya kita ubah nilainya menjadi YIJ dengan cara RIJ dikali dengan bobot kriterianya. Kita ketahui di soal bobot kriteria untuk C15, C23, C34, C44, dan C52. Jadi Y11 sama dengan R11 dikali dengan W1 karena J-nya 1 ya. Oke. Begitupun untuk elemen lainnya. Untuk Y12 maka R12 dikali W2. Untuk Y21 diperoleh dari R21 dikali W1. Karena formulanya sama, maka kita bisa tarik ke samping ataukah ke bawah. Tapi sebelumnya kita harus kunci dulu WJ kita, agar ketika kita tarik ke bawah yang disorot tidak bergeser, dan ketika kita tarik ke samping W-nya juga berjalan. Maka kita kunci kolom, kita tarik ke samping, lalu kita tarik ke bawah. Sehingga untuk Y15 diperoleh dari R15 dikali W5. Terbentuklah matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Langkah selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Bentuknya matriks solusi ideal positif, A positif sama dengan Y1 positif sampai YN positif, dan A negatif sama dengan Y1 negatif sampai YN negatif. Dimana di sini N kita itu 5, yaitu indeks J kita C1, C2, C3 sampai C5. Untuk menentukan elemen-elemen di dalam matriks A positif ini kita menggunakan ketentuan ini. Begitupun untuk matriks solusi ideal negatif A negatif, elemen-elemennya ditentukan berdasarkan syarat ini. Ketika atribut keuntungan, maka yang dipandang adalah nilai minimumnya, dan ketika atribut biaya, maka yang dipandang adalah nilai maksimumnya. Sehingga untuk menentukan elemen Y1 positif, maka kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari YI1. Karena kriteria C1 bertipe cos, maka Y1 positif sama dengan min YI1. Kita bisa tuliskan formulanya seperti ini. Y1 positif sama dengan min Y11, Y21, Y31. Diperolehlah elemen Y1 positif sama dengan 1,9627. Begitupun untuk Y2 positif, Y3 positif, Y4 positif, dan Y5 positif, bergantung pada tipe kriteria yang ada. Untuk Y2 positif, karena kriteria 2 itu benefit, maka nilainya maksimum dari Y12, Y22, dan Y23. Begitu juga untuk Y3 positif. Karena kriteria C3 itu cos, maka nilai minnya yang dicari, yaitu nilai minimum Y13, Y23, dan Y33. Begitu juga untuk Y4 positif dan Y5 positif. Sedangkan untuk elemen-elemen matriks solusi ideal negatif A negatif, Y1 negatif sama dengan nilai
nilai maksimum atau nilai minimum dari YI1. Karena kriteria pertama cos, maka formula yang dipakai adalah nilai maksimal YI1. Kita dapat tulis formulanya, maksimum dari Y11, Y21, dan Y31. Begitu juga untuk elemen Y2 negatif, Y3 negatif, Y4 negatif, dan Y5 negatif bergantung pada tipe kriterianya. Maka kita bisa tarik ke samping, kemudian nanti kita akan cek tipe-tipe kriterianya. Karena C2 bertipe benefit, maka Y2 negatif adalah minimum dari elemen-elemen Y12, Y22, dan Y23. Kemudian untuk Y3 negatif karena cos maka max. Kemudian Y4 negatif karena tipenya benefit maka min. Dan Y5 negatif karena cos maka max, sehingga terbentuklah matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif kita seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan jarak setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Untuk jarak alternatif dengan matriks solusi ideal positif kita menggunakan formula ini. DI positif sama dengan akar dari sigma YJ positif dikurangi dengan elemen matriks keputusan ternormalisasi terbobot yaitu YIJ yang dikuadratkan, di mana J dimulai dari 1 sampai N. Untuk kasus kita N-nya ini sama dengan 5 karena kriteria kita ada 5. Dan juga jarak setiap alternatif dengan matriks solusi ideal negatif kita menggunakan formula ini, yaitu DI negatif sama dengan akar dari total penjumlahan elemen matriks keputusan ternormalisasi terbobot YIJ dikurang elemen matriks solusi ideal negatif YJ yang dikuadratkan, di mana J dimulai dari 1 sampai N. Dan ingat, dalam kasus kita N-nya itu 5, sehingga nanti kita akan menentukan D1 positif, D2 positif, dan D3 positif, serta D1 negatif, D2 negatif, dan D3 negatif, karena alternatif kita ada 3, yaitu I sama dengan 1, 2, 3, A1, A2, A3. Maka D1 positif itu sama dengan akar dari Y1 positif dikurang Y11 yang dikuadratkan ditambah Y2 positif dikurang Y12 yang dikuadratkan ditambah Y3 positif dikurang Y13 yang dikuadratkan ditambah Y4 positif dikurang Y14 yang dikuadratkan ditambah Y5 positif dikurang Y15 yang dikuadratkan. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka kita cari satu persatu dulu selisih dari YJ positif dikurang YIJ yang dikuadratkan untuk masing-masing nilai dari J. Kita coba mencari untuk J sama dengan 1, formulanya Y1 positif dikurang Y11 yang kemudian kita kuadratkan. Maka untuk suku ini ketika J sama dengan 1 kita peroleh 0,9630. Begitu juga untuk J sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Sebelum kita tarik ke samping formulanya untuk J2, J3, J4, dan J5, kita perlu perhatikan formula kita di mana untuk elemen matriks solusi ideal positif kita, ketika formula tadi ditarik ke samping maka elemen ini juga bergerak ke samping, namun ketika kita tarik ke bawah untuk alternatif 2 dan 3 yang disorot tetap pada baris ini, sehingga kita perlu kunci kolom untuk sel ini. Setelah itu kita bisa tarik ke samping dan kita tarik ke bawah. Coba kita cek untuk alternatif yang ketiga. Untuk J yang pertama itu sama dengan Y1 positif dikurang Y13 yang dikuadratkan.
Begitupun untuk alternatif ketiga pada saat Y sama dengan 5, sama dengan Y5 positif dikurang Y35 yang dikuadratkan. Kita sudah dapatkan nilai-nilai dari persamaan ini untuk setiap Y. Kemudian kita tentukan D1 positifnya, yaitu total penjumlahan dari nilai-nilai ini yang diakarkan. Jadi kita bisa jumlahkan nilai-nilai ini kemudian diakarkan, maka SQRT sum, maka dapatlah D1 positifnya seperti ini. Kemudian kita bisa tarik ke bawah, maka kita peroleh jarak setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif. Hal yang sama juga kita lakukan untuk menentukan D1 negatif untuk alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, dimana kita sesuaikan dengan formulanya. Sehingga untuk D1 negatif pada saat Y sama dengan 1, kita bisa tentukan nilai ini, yaitu Y11 dikurang Y1 negatif, kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita bisa tarik ke samping dan ke bawah, namun sebelumnya kita kunci kolom untuk sel ini, kunci kolom, sehingga ketika kita tarik ke samping, selnya juga bergerak ke samping, namun ketika kita tarik ke bawah, selnya tidak berpindah. Oke, diperolehlah selisih dari elemen ini di setiap nilai Y. D1 negatifnya sama dengan total penjumlahan dari nilai-nilai ini, kemudian kita akarkan. Oke, nah ini bisa kita tarik ke bawah, sehingga kita sudah peroleh DI negatif kita untuk setiap alternatif. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif menggunakan formula ini. Maka nanti kita akan cari V1, V2, V3 nya. V1 itu sama dengan D1 negatif dibagi D1 negatif ditambah D1 positif. Begitu juga untuk V2 dan V3, maka kita bisa tarik ke bawah. Kita perolehlah V1, V2, V3 seperti ini. Setelah itu, langkah terakhir yang kita lakukan adalah menentukan urutan dari alternatif kita. Kita urutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil dari nilai preferensi setiap alternatif, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini, di mana nilai terbesar adalah nilai preferensi dari A2, kemudian diikuti A1 dan A3. Maka kita dapat simpulkan bahwa alternatif terbaik yang direkomendasikan oleh metode TOPSIS untuk kasus ini adalah A2, lokasi Sidodadi. Kemudian urutan kedua yaitu A1 Sidomulyo, dan urutan ketiga adalah Sidodamai. Nah, demikianlah langkah-langkah metode TOPSIS. Semoga penjelasan di video ini mudah difahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.